Halo pemirsa Rini Fardia, kita ini sedang bercocok tanam. Ini jagung manis usia 3 bulan ya. Kalau ini Pak, apa Pak? Labu apa Pak? Nih. Tanaman liar itu. Oh, tanaman liar. Nah, ini bunganya nih. Ini bunganya kan ya? Bunga jagung. Jagungnya itu kayaknya. Lah. Ini jagung. Bunganya Bu, bunganya jagung sih. Ini baru 3 bulan ya, lihat. Bagus banget, hijau. Tapi ini disiram pupuk nggak sih Pak? Kok nggak ada uletnya Pak? Enggak Bu. Lah, kok nggak disiram? Dia bagus begini. Iya, maksudnya nggak ada ulet ya? Iya, biasanya kan ada uletnya. Tapi pemirsa, ini kalau mau pakai pestisida alami pakai kunyit ya Pak ya? Disemprot pakai kunyit biasanya kalau dia agar tidak ada ulat, tapi kita mau bebas urea gitu. Air biasa juga dia bisa ulet-ulet bisa pergi. Oh gitu. Jadi daunnya dulu baru akarnya ya Pak yang disemprot ya Pak. Oh gitu. Kalau ini nanas Bogor ya Pak ya? Nah ini nanas Bogor nih. Ini usia 3 bulan juga ya Pak ya? Iya, sama semua sih Bu. Oh. Wih, ada buahnya Pak. No, ada buahnya. Iya, ada buahnya. Yang gede mana tuh? Nih. Kelihatan nggak pemirsa? Ya. Nah, ini nanas Bogor ya Pak ya? Iya Bu. Pak, ini beli bibitnya di mana sih Pak? Kayak bibit jagung, bibit nanas. Di mana Pak? Ada pertanaman sih Bu. Pertamanan apa Pertanaman, ada penghijauan. Oh, ih bagus banget ya. Tuh ya Allah, nanasnya udah pada ada. Tuh ya ampun. Kalau usia nanas itu berapa bulan sih Pak baru bisa dipanen Pak? 6 bulan. Kalau jagung Pak? Oh gitu. 6 bulan. Wow mantap. 6 bulan ya. Wow. Pak, apa sih Pak yang membuat pohon itu ada yang kecil, ada yang gede Pak? Ini kan kecil nih. Tuh. Oh. Tuh. Mungkin komposisi tanahnya lain-lain ya pemirsa ya. Jadi dia ini kebetulan kecil nih. Tapi no lihat udah pada berbunga. Tuh. Jadi di Jakarta juga kita bisa menanam jagung ya Pak ya, jagung, nanas. Pak, ini apa Pak? Pak, kunyit Mak, kunyit dan kunyit mah jagung. Ini kunyit dan jagung ya pemirsa ya. Ini ubi jalar pemirsa. Ini singkong ya. Ini kacang panjang. Ini kacang panjang pemirsa. Wow. Bagus banget.
Ini kacang panjang. Wow, keren nggak pemirsa? Jadi di Jakarta pun kita bisa menanam kacang panjang. Wow, keren. Wah, ini pohon kedondong nih. Kedondong. Ini tanahnya bagus ya. Karena tanahnya tanah merah. Kalau yang di pipa namanya hidroponik ya Pak? Mana Bu? Oh lo di pipa? Iya Bu. Hidroponik. Oh ini di pos. Di pos. Posyandu. Posyandu itu. Hidroponik. Wow. Wow, ini hidroponik ya. Kangkungnya bagus banget. Ini kangkungnya mungkin sekitar 3 minggu kali ini. Ini bisa pakai botol bekas ya. Kangkungnya, ini kangkungnya bagus-bagus nih. Ini pepaya Jepang bukan nih? Pepaya Jepang nggak pahit ya? Ini daun pepaya Jepang bukan nih? Nggak tahu nih. Apaan? Ini buah apa ya? Ini pohon apa sih? Ini kangkungnya usia berapa? Berapa Pak? 3 minggu ya? Kangkung 3 minggu kali ya? Lebih. Ini pohon apaan Pak? Bagus banget Pak daunnya Pak. Pak ini pohon apaan sih Pak? Ini merah-merah. Ya itu kurang tahu tuh Bu. Oh, Iya makanya pohon apa? bagus ya daunnya ya? Iya dia merah hijau itu bawahnya merah aja. Makanya. Buah apa nih? Buah apa buah? Kalau itu Pak pohon apa Pak yang kayak jeruk? Tahu. Oh sawo. Tapi kok lain ya anunya daunnya? Ya sama yang salah aja tuh Bu. Center tuh. Emang ini kan adik saya lagi di sini. Adik saya. Iya, Mesti sono-sono. Ya maksudnya sama kayak sono ini. Oh, banyak juga. Agak. Oh. Kecil emang. Iya. Lah, sawo kecil ya.
Aduh, enak melihat hijau-hijau seperti ini ya. Ini bunga kertas nih, bunga kertas. Ya. Kamu tahu tuh bukan tak? Ini bunga kertas ini. Kertas sama bougainville sama nggak sih, Pak? Beda, Bu. Bougainville. Kalau itu Pak pisang apa, Pak? Pohon pisang apa, Pak? Itu bisa gepok, tanduk apa gepok itu? Oh. Tanduk kayaknya. Usianya Pak berapa, Pak? Kayaknya 2 bulan sih, Bu. Oh. Ya, 2 bulan lah itu. 2 bulan ya pemirsa ya. Hmm. Pak, ono pohon apa sih, Pak? Kemangi apa sih, Pak? No, ada 2 nih, Pak. Ya itu, Bu. Hah? Ini makanya liar juga ini, pohon liar. Oh, kirain kemangi. Mirip kemangi. Ini belum ada yang dipanen ya, Pak ya? Belum, Bu. Lo nanam waktu Corona. jagung apa itu ya. Di padang kosong, tanam lah. Jadi kalau kita punya lahan kosong di rumah bisa kita manfaatkan untuk jagung, kangkung. Bibitnya bisa dibeli online, bisa juga beli di pertamanan atau pertanian. Ini bilang kanan, Bu. Kalau yang gue di kanan, Bu. Kenapa, Pak? Ya kalau punya dari kanan, yang ambil dari kanan. Oh, lebih murah kali ya, Pak ya. Iya. Tapi kalau online mungkin agak mahal pemirsa. Mahal sih kan ya. Mahal ya. Beres sih, Bu. Kalau untuk rumput Pak bisa disiram garam ya Pak ya, biar dia rumputnya mati. Nggak bisa. Oh jangan, nggak boleh malah. Iya, kalau kan mati semua. Oh, berarti Mana-mana itu. berarti berbahaya pemirsa kalau nyiram pakai garam. Takut lah itu. Takutnya pohon yang kita tanam juga ikut mati ternyata ya. Jadi lebih baik dicabut saja atau dicangkul. Soalnya rumput-rumput kalau tanahnya subur juga pemirsa lihat, dia cepet juga pemirsa. Apalagi musim hujan, walaupun kita udah potong rumput nih, ini cepet tingginya ini. Kalau musim hujan dia lebih cepet tinggi, karena suplai air kan banyak tuh. Jagung ternyata mudah ya, cukup di tanah merah dia bisa tumbuh. Pak, kalau ono pepaya Jepang bukan sih Pak? Pojok. Iya, Bu. Pepaya Jepang. Oh. Oh bener pemirsa, ternyata itu pepaya Jepang. Pepaya Jepang kan dia nggak pahit daunnya. Emang daunnya juga beda no. Daunnya lihat bentuknya dia kan langsing. Ternyata dia memang pepaya Jepang. Kalau sebelah rumah masyarakat ya Pak? Iya, Bu. Oh, bagus tuh dia pakai atap tuh atap rangka, atap baja. Iya. Ya, baja ringan. Di sini suasananya masih asri banget ya. Dilihat dari rumputnya tumbuh subur, ini berarti dia oksigennya di sini udaranya masih bersih. Jadi bisa dilihat dari tanaman-tanaman perdu ya. Tanaman-tanaman perdu kalau dia subur berarti oksigennya masih bagus di sini, masih segar udaranya. Ini sebenarnya Jakarta, tetapi mungkin karena agak ke pojok dia udaranya masih bagus, masih seger. Itu ada cabai juga tuh, tapi cuma satu tuh cabai. Cabai bagus juga tuh, ada bunga-bunga. Ini banyak, Bu. Ada, enak. Tadi sana kacang panjang ya? Saya ngeliat kacang Iya. panjang bagus banget.
Tapi tomat nggak ada, tomat apaan? Masih di pot, Bu. Oh, masih di pot. Tadi kacang panjang bagus-bagus buahnya. Merawat tanaman butuh kesabaran dan keuletan. Bisa menjadi hobi yang menyehatkan otak kita dan mata kita karena dia warnanya hijau ya. Warnanya hijau, bikin fresh, bikin stres hilang. Lah ini kangkungnya ada bunganya, Pak. Lihat, Pak. Iya makanya gua udah Ih, lama itu lah. ada bunganya, pemirsa. Udah gua buang itu. Tuh, Tapi ya ada bunganya. Lihat. Ih, lucu banget. Ada bunganya, pemirsa. Lucu ya. Ponseri. Memanfaatkan lahan yang ada ya. Bisa di pekarangan rumah, belakang rumah Anda. Daripada lahannya diam dan tidur, lebih baik dimanfaatkan untuk jagung, cabai, kangkung, bisa untuk kebutuhan sehari-hari ya. Tomat, jagung juga hanya butuh waktu 6 bulan bisa panen. Jagung ternyata bisa tumbuh di iklim tropis seperti ini ya, tidak hanya di Bogor. Di Jakarta juga dengan tata cara penanaman yang tepat bisa untuk menanam jagung. Yang paling mudah sebenarnya menanam cabai ya pemirsa ya. Cabai cukup ditabur bijinya di tempat yang lembab atau di kapas dulu lah bisa. Tanpa matahari dulu ya. Dia sampai bertunas cukup besar baru bisa dipindahkan, tapi jangan langsung ke bawah terik matahari. Bisa juga di bawah rimbunan dulu ya. Kalau dia udah cukup kuat baru bisa di tanah. Yang penting airnya cukup. Air cukup, insya Allah pohonnya juga tumbuhnya bagus. Jangan lupa untuk mengecek ulat-ulatnya juga ya, soalnya kadang ulat suka nempel. Kalau rajin disiram juga insya Allah ulatnya bisa jatuh ke tanah. Itu cara alami untuk mengusir ulat bulu. Karena ulat bulu emang suka makan dedaunan ya, sebelum akhirnya dia menjadi kepompong dan kupu-kupu. Kalau lahan sempit kita bisa menggunakan botol-botol kosong ya untuk menanam di pipa. Namanya hidroponik. Kenapa hidro? Karena dia cenderung air, cukup pakai busa dan kapas, tidak memerlukan banyak tanah. Itulah kenapa dinamakan hidroponik.
Tanah merah ini media tanam yang sangat bagus ya pemirsa ya. Nih, tanah merah media tanam yang sangat bagus. Lihat, aduh lembutnya, aduh. Ini kayak inget film apa tuh yang Dunia Air ya. Yang nanti dunia itu tidak ada lagi tanah. Kita hidup di atas air. Hidup di atas kapal, perahu. Tidak ditemukan lagi daratan ya. Jadi ingat film itu gitu. Subhanallah ya. Kekuasaan Allah nih pemirsa. Saya pegang, dingin, lembut, hangat. Subhanallah, kalau Anda bisa merasakan ini ya. Ini adalah salah satu kekuasaan Allah ya. Bisa tumbuh di sini. Kita hidup berpijak juga di sini. Kita akan kembali ke tanah, pemirsa. Kita dari tanah dan akan kembali ke tanah bila meninggal nanti ya. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati ya. Semua manusia akan mati. Dia kembali ke tanah. Ini cabai pemirsa. Cabai ya. Subhanallah ya kalau melihat hijau seperti ini. Ini salah satu tanaman perdu ya pemirsa ya. Nih. Salah satu tanaman perdu. Kalau Anda menemukan ini, berarti tingkat kadar oksigen di sini itu masih bagus. Subhanallah ya. Ini Jakarta loh. Tapi kita bisa menemukan pohon perdu ini. Subhanallah. Dan nikmat Tuhan yang mana lagi yang kau dustakan ya. Allah sudah memberikan udara untuk kita bernapas. Lihat langit yang biru. Langit yang biru pemirsa. Nanti kita kesini lagi ya saat panen. Saat panen kita kesini 4 bulan lagi. Kalau pisang berapa lama ya? Itu pisang tanduk tuh pemirsa. Berapa lama dia akan panen? Hidroponik ya pemirsa ya. Kapan pemirsa juga akan membuat hidroponik seperti ini? Ya kan? Luar biasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dan sesungguhnya ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu. Tanah merah. Apa yang terlintas di benak Anda ketika Anda melihat tanah merah? Ini kenapa lubang-lubang? Pemirsa. Bila ingat tanah merah, yang terlintas di benak saya adalah kematian. Karena kuburan atasnya dihiasi tanah merah ya, agar kuburan itu menjadi tampak lebih indah. Makam adalah persinggahan kita yang terakhir. Tetapi setelah kematian ada sebuah kehidupan yang kekal abadi. Itulah tanah merah yang terlintas di benak saya. Tanah merah juga mengingatkan saya pada sebuah kehidupan yang mungkin daerah minus ya. Karena di sini ada daerah namanya tanah merah, itu daerah minus. Jadi saya kalau ingat tanah merah, ingat daerah yang poverty itu, yang kemiskinan, yang berada di garis bawah kemiskinan. Bisakah kita menulis di tanah merah ini? Ini adalah alif. Apa yang terbesit di benak Anda ketika melihat alif ini? Alif itu sebuah garis lurus dari atas ke bawah. Alif. Mungkin kita bisa, yang terlintas bisa ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal, tunjukilah kami, siratal, jalan, mustaqim, yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ketika manusia mati dikubur ke dalam tanah, dimakan oleh cacing-cacing, oleh bakteri pengurai ya. Tetapi mereka yang mati syahid di jalan Allah, insya Allah
bahkan bakteri pengurai tanah tidak mau makan jenazah mereka ya. Itulah mengapa kadang di sebuah makam, walaupun makam yang lain hancur, tapi ada satu makam yang dia tetap terjaga. Padahal kandungan tanahnya, kandungan asam dan macam-macamnya itu sama. Tapi ternyata ada jenazah yang tetap awet, ada yang memang dia terurai. Itu adalah salah satu bukti kekuasaan Allah juga ya, pemirsa. Subhanallah. Ketika kita melihat hijau seperti ini, kita mencoba merenung, merefleksikan kejadian di masa lalu, dosa-dosa yang telah kita perbuat, mohon ampunan Allah, beristighfar, mohon ampunan Allah, maghfirah,